Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Fiorenza Sherlyn. Hari ini kita akan membahas materi mengenai matematika, ekonomi, dan bisnis. Yang pertama, kita akan membahas apa sih konsep himpunan itu? Himpunan atau set adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Objek di dalam himpunan disebut elemen, unsur, atau anggota. Secara umum, himpunan dilambangkan dengan huruf besar, sedangkan anggota berhuruf kecil. Setelah itu, kita akan masuk ke penyajian himpunan yang berisi simbol-simbol baku yang biasa digunakan, di mana P dilambangkan sebagai himpunan bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu simbol N, himpunan bilangan alami atau natural, yang disimbolkan 1, 2, dan seterusnya. Yaitu Z sebagai himpunan bilangan bulat, yang berisi angka bilangan positif maupun negatif. Lalu Q sebagai himpunan bilangan rasional, R sebagai himpunan bilangan real, C himpunan bilangan kompleks. Lalu kita juga ada himpunan yang universal atau semesta, disimbolkan dengan U. Contohnya, misalkan U adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan A adalah himpunan bagian dari U dengan A yang berisi 1, 3, dan 5. Berikut adalah penyajian himpunan, yaitu bentuk-bentuk cara notasi pembentuk himpunan, yang berawal dengan buka kurung, X, dan syarat yang harus dipenuhi oleh X. Setelah itu kita akan masuk ke diagram Venn dan himpunan semesta. Diagram Venn atau diagram set adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok. Contoh, misalkan U adalah bilangan 1 sampai 8 dan A ada bilangan 1, 2, 3, dan 5 dengan B yang berisi 2, 5, 6, 8. Dapat kita bentuk seperti ini, di mana 2 dan 5 berada di tengah karena A memiliki 2 dan 5, begitu juga dengan B. Sedangkan 1 dan 3 hanya berada di sisi A karena terdapat di elemen A. Begitu juga dengan B yang ada 8 dan 6 karena hanya ada berada di B. Untuk 7 dan 4 tidak ada ke dalam kedua lingkaran ini karena dia adalah himpunan semesta. Lalu bagaimana dengan himpunan kosong? Himpunan kosong yang tidak mengandung anggota itu dinamakan himpunan kosong, dilambangkan dengan simbol O yang garis silang seperti ini, atau buka dan tutup kurung yang tidak berisi apapun. Berikut ada juga lambang-lambang di dalam teori hubungan. Ada lambang anggota, himpunan bagian, gabungan, irisan, selisih, dan lain-lain. Kita akan membahas hubungan antar himpunan. Himpunan bagian atau subset, yaitu himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Lalu kita akan membahas berbagai operasi-operasi bilangan. Yang pertama ada operasi union atau gabungan, di mana contohnya adalah elemen A yang memiliki angka 2, 3, 5, 7, dan 9 dengan B yang memiliki 0, 1, 2, 4, 5, dan 6. Jika ditanyakan gabungan dari elemen A dan B, maka penulisan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Lalu kita akan masuk ke operasi irisan, di mana jika elemen A terdapat 2, 3, 5, 7, dan 9, dan B memiliki 0, 1, 2, 4, 5, 6, maka irisan dari elemen A dan B adalah 2 dan 5, di mana pada elemen A terdapat 2 dan 5, dan B juga terdapat 2 dan 5. Jadi mengambil angka yang sama. Lalu kita akan masuk ke operasi selisih atau minus,
di mana adalah kebalikan dari operasi irisan. Operasi selisih minus, contohnya adalah kita memiliki elemen A, 2, 3, 4, 6, 7, dan 9, dan juga B, 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10. Di mana jika A selisih dari B adalah 4 dan 7. Karena B tidak memiliki angka 4 dan juga 7. Selanjutnya kita akan membahas operasi beda setangkup. Di mana misalkan A ditambah B, di mana angka yang ada di elemen A dan juga di elemen B itu digabungkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mengeluarkan angka yang sama, seperti 2 dan 8. Setelah itu, kita akan membahas operasi terakhir, yaitu komplement. Di mana komplement ini adalah elemen yang tidak ada di A, tetapi ada di semesta. Setelah itu, kita akan membahas definisi bilangan. Bilangan adalah kumpulan angka yang menempati urutan dari sebelah kanan sebagai satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Simbol dipakai untuk mewakili suatu bilangan disebut angka. Setelah itu, kita akan membahas pembagian jenis bilangan, di mana ada bilangan nyata yang mencakup bilangan irasional dan rasional. Bilangan rasional mencakup bulat dan pecahan. Setelah itu kita terbagi lagi menjadi khayal. Hubungan perbandingan antar bilangan adalah di mana ada tanda ketidaksamaan, yaitu tanda yang mengarah ke sebelah kiri melambangkan lebih kecil dari, tanda yang mengarah ke sebelah kanan melambangkan lebih besar dari, tanda yang menghadap ke kiri dengan garis bawah melambangkan lebih kecil dari atau sama dengan. Lalu yang terakhir ada tanda mengarah ke kanan melambangkan lebih besar dari atau sama dengan. Bilangan pecahan adalah bagian penting dalam matematika bisnis. Jenis pecahan meliputi pecahan biasa yang terdiri dari pembilang dan penyebut seperti 1/4. Lalu, bilangan pecahan murni, bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya merupakan bilangan bulat serta berlaku pembilang lebih kecil daripada penyebutnya, seperti 1/8, 3/8, 7/9, dan lain-lain. Setelah itu, bilangan pecahan campuran yang tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni, seperti 2, 1/2, 5, 1/2, 3, 3/4, dan lain-lain. Setelah itu, bilangan pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan lain-lain. Penyebutnya misal 10, 100, 1000, dan seterusnya, kemudian ditulis dengan tanda koma. Lalu, kita juga ada bilangan pecahan persen. Adalah bilangan yang bentuk pecahannya adalah per 100 namun beda bentuk penulisannya. Misal bentuk pecahan 5% artinya sama dengan 5/100, 65/100, 65% artinya sama dengan 65/100, dan seterusnya. Setelah itu, kita juga ada bilangan pecahan per mil. Ialah bilangan per 1000. 1 per mil sama dengan 1 dibanding 1000 atau 1/1000. Per mil bukan satuan, akan tetapi per mil merupakan bentuk pecahan suatu bilangan. Per mil memiliki simbol seperti ini. Simbol ini mirip dengan simbol persen, bedanya jika persen, angka 0 sebagai pembaginya ada 1, tetapi kalau per mil, angka 0 pembaginya ada 2. Berikut ada juga operasi bilangan seperti kaidah komutatif, kaidah asosiatif, kaidah pembatalan, distributif, penyama, kebalikan.
Lalu kita juga ada operasi tanda dan operasi bilangan pecahan. Untuk melakukan operasi pada bilangan pecahan, kita perlu memastikan penyebutnya sama. Sekian materi yang akan dibahas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.